sampai dengan ayatnya yang ke-16. Keluaran pada pasalnya yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau sudah dapat saya baca buat kita demikian. Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan judul Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Demikian jawab bacaan kita pada malam ini. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di sepanjang kehidupan ini. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menjanjikan berkat kepada orang Israel. Yang pertama itu melalui Abraham. Kemudian Allah berjanji juga bahwa orang Israel itu akan dituntun oleh Allah untuk mendiami sebuah tempat atau sebuah kota atau sebuah tanah Kanaan yang di dalamnya ada berlimpah susu dan madu. Ini janji berkat. Ternyata janji berkat yang dijanjikan Allah kepada orang Israel tidak mudah untuk mereka temui. Orang Israel harus mengalami dan menjalani berbagai macam tantangan dulu, baru bisa tiba di tempat di mana Allah menjanjikan itu. Dari segi waktu, kurang lebih 40 tahun mereka harus mengembara. Coba kita bayangkan dalam keadaan seperti itu. Dari segi kekuatan, mereka harus melewati dan melintasi berbagai macam tantangan untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Salah satu yang kita baca adalah bangsa atau orang Amalek. Rupanya Tuhan menjanjikan berkat itu tidak mudah juga untuk kita manusia dapati. Sekalipun melalui Abraham semua orang tahu bahwa janji Allah itu ya dan amin dan pasti. Tetapi untuk memperoleh dan menggapainya, manusia harus mampu untuk melewati tantangan kehidupan. Dari segi waktu harus membutuhkan kesabaran. Orang Amalek dalam bacaan kita tadi dikatakan dia kalah berperang. Bukan semata-mata karena orang Israel itu hebat, tetapi karena tangan Tuhan yang berperang melawan mereka. Makanya tadi kalau Bapak Ibu masih ingat perkataan saya pada hari Minggu kemarin, ketika manusia berdoa mengangkat tangan sebagai tanda bahwa manusia itu sudah berpasrah dan menyerah biar Tuhan yang mengerjakan. Dan malam ini ternyata benar kan, saya bilang kan, benar kan? Ketika
Musa mengangkat tangan, itu artinya begini, dia berserah penuh, biar Tuhan yang melakukan. Dan Tuhan melakukan sehingga mendatangkan kemenangan kepada orang-orang Israel. Apa yang mau kita dapati dalam berkaitan dengan pembacaan kita tadi? Sebagaimana biasanya saya katakan, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti punya harapan dan punya impian. Siapapun dia pasti punya impian. Yang pasti impian-impian itu adalah impian-impian yang baik adanya. Setiap keluarga itu punya impian. Seperti yang tadi saya katakan dalam kisah orang Israel ini. Sekalipun Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberkati orang Israel dan memberkati kita semua. Tetapi untuk memperoleh berkat itu ada harga yang harus kita bayar. Kesabaran. Orang Israel sampai tanah Kanaan terus membutuhkan kesabaran. Kesetiaan. Orang Israel belajar untuk setia kepada Allah. Kemudian kepasrahan diri dan kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan. Kita sabar untuk menanti janji-janji Tuhan. Kita harus sabar untuk menjalani kehidupan ini. Harus melalui proses-proses yang harus Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memperoleh janji Tuhan tadi. Terkadang dalam hidup ini tidak semudah yang kita pikirkan. Harus kita melewati tantangan-tantangan. Bisa jadi sakit penyakit lah. Kalau anak-anak sekolah bisa jadi di dalam menghadapi tantangannya harus membutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kirim duitnya terlambat. Kalau nggak sabar bisa bahaya. Harus sabar. Kadang-kadang tugasnya banyak. Belum lagi dosanya juga macam-macam. Harus sabar. Karena itu semua harga yang harus kita lewati, kita bayar itu. Belum lagi melewati pergaulan-pergaulan yang terkadang juga tidak searah dengan pikiran kita. Belum lagi tantangan-tantangan, godaan-godaan dunia yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan di hidup ini. Hanya orang-orang yang bisa mampu untuk melewati tantangan-tantangan ini adalah orang-orang yang berhak untuk memperoleh berkat Tuhan. Orang Israel itu tidak semua mendapatkan berkat Tuhan yang dijanjikan. Tidak semua orang Israel itu masuk dalam tanah Kanaan, tidak ada. Hanya orang-orang yang menurut pandangan Tuhan, yang sudah mampu untuk melewati tantangan-tantangan tadi. Ada hal yang menarik begini. Hidup ini semacam sebuah peperangan yang harus kita menangi. Hidup ini loh. Saya mengibaratkan hidup ini sebagai sebuah peperangan yang harus kita menang dalam hidup ini. Salah satu adalah di dalam kekuatan kita, di dalam segala kehebatan kita, kita juga belajar untuk mengangkat tangan kita sebagai tanda kita berikan kesempatan untuk Tuhan bekerja untuk kita. Kenapa orang Israel menang dalam mengalahkan bangsa-bangsa? Semata-mata bukan karena kekuatan mereka, semata-mata karena kasih dan kuasa Allah yang bekerja melalui mereka. Oleh sebab itu, semua kita telah mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Mari kita belajar sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bersabar di dalam menanti berkat Tuhan. Itu penting. Bersabar di dalam melewati berbagai macam proses-proses kehidupan ini. Tadi saya katakan, hanya orang-orang yang punya kesabaran di dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan, orang-orang itu yang berhak untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Orang-orang itu yang punya hak untuk memperoleh janji dari Tuhan. Seperti orang Israel tidak semua masuk di dalam tanah Kanaan. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran di dalam proses-proses hidup ini. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan nantinya kita akan mengucapkan, akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa yang bertahta di